Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya." Sahabat Kristus, Daud menuliskan kata kesesakan. Apakah yang dimaksud dengan kesesakan? Setiap kita pasti pernah mengalami situasi ini. Kesesakan adalah situasi menghimpit yang tidak mudah untuk diatasi. Kesesakan bisa jadi memiliki persamaan dengan kata jatuh tempo, deadline, krisis, dan kritis atau batas akhir. Anda yang punya tanggungan keuangan pasti mengerti yang saya maksud. Saat harus segera membayar besok, 2 hari lagi, minggu depan, atau akhir bulan, sementara uang tidak ada di depan kita, maka kita sedang berada dalam kesesakan. Bagaimana mungkin saya harus membayar, sementara untuk kebutuhan sehari-hari saja susah? Bisa jadi Anda sedang mengalami sakit yang begitu mendalam. Sudah sekian lama berobat, tapi tidak kunjung membaik. Rasanya ingin mati, tapi kok ya takut dosa. Gula darah tinggi, stroke kambuh, kanker tidak kunjung sembuh, dan nyeri pada bagian tubuh masih begitu terasa. Hal ini juga bisa disebut dengan situasi kesesakan. Anda yang berada dalam masalah rumah tangga tentu juga tidak kalah menyakitkan. Tiba-tiba saja suami meninggalkan keluarga dan menyatakan pisah. Sementara kebutuhan keluarga masih terasa berat dan sekolah anak-anak tidak tertanggung dengan baik. Situasi ini pun bisa disebut juga sebagai kesesakan. Daud mengalami kesesakan yang juga double-double ketika dikejar oleh Saul, dikhianati oleh teman dekat, dan dijauhi oleh keluarga. Situasi tidak menentu ini membuat dia harus berlari ke padang gurun mencari perlindungan. Tapi dimanapun dia berada, ternyata ada saja orang-orang yang memata-matai. Dalam kesesakan itu, Daud berseru pada Tuhan. Bahkan dikatakan, "Aku berteriak minta tolong." Sudahkah dalam kesesakan yang kita alami, kita berseru dan berteriak pada Tuhan? Kita menyediakan diri untuk menghampiri Tuhan dan berani menyampaikan segala pergumulan kita pada Tuhan? Ada banyak orang yang ingin ditolong, tapi tidak mau bayar harga. Maunya didoakan supaya masalah cepat beres. Tidak salah didoakan oleh hamba Tuhan, tapi ada kalanya pergumulan ini kita hadapkan sendiri pada Tuhan. Kita bertobat dari segala kesalahan dan mencari kehendak Tuhan. Saat Daud berseru dan berteriak pada Tuhan, dia melakukannya tidak cukup sekali. Dia berulang kali melakukannya sampai dia mengalami pemulihan. Pada akhirnya Tuhan mendengar doa dan seruannya. Teriakannya sampai ke telinga Tuhan. Dan saya percaya disediakan pertolongan yang ajaib. Sahabat Kristus, sekalipun hari ini kita sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah, tapi percayalah, keajaiban dari Tuhan Yesus itu tetap ada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu masih dinyatakan bagi kita. Banknya sorga tidak pernah tutup. Organ tubuh yang baru masih tersedia banyak di kerajaan sorga untuk menggantikan organ tubuh kita yang telah rusak. Yakin dan imani bahwa keluarga kita masih bisa untuk Tuhan persatukan lagi. Hubungan yang terpisah dengan siapapun atau putus komunikasi, Tuhan Yesus sanggup perbaiki. Dia yang sanggup mengubah air menjadi anggur, meneduhkan angin ribut, dan membangkitkan orang mati setelah 4 hari. Dia juga yang masih mampu dan mau memulihkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam kondisi kesesakan yang mereka alami, apapun itu Tuhan. Dalam kondisi ekonomi,
yang semakin terdesak yang harus diselesaikan, kesesakan dalam hal sakit penyakit, enggak kunjung sembuh dari yang dihadapi. Demikian juga dalam masalah rumah tangga, demikian juga dalam masalah hubungan orang per orang, dengan siapapun, dalam masalah pekerjaan dan apapun juga. Kesesakan yang dialami Tuhan begitu berat mengimpit anak-anak-Mu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, karena Engkau mendengar seru doa mereka dan menolong, memulihkan, dan memberikan sukacita bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap kondisi yang dihadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa yang dalam kondisi keuangan yang terjepit, Kau memberkati dan berikan jalan keluar. Yang punya tanggungan keuangan di dalam nama Yesus terselesaikan. Demikian juga yang dalam sakit penyakit di dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan jamah. Mengganti organ-organ tubuh yang rusak. Apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus beres. Demikian juga dalam masalah rumah tangga. Suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak diperpulihkan. Orang tua kandung dengan anak kandung diperbaiki. Orang tua kandung dengan anak rohani diperbaiki juga hubungannya. Dan apapun, masalah apapun yang dihadapi anak-anak, pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah situasi apapun yang dihadapi, kami percaya ketika kami berseru pada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan Yesus mendengar, menolong, dan memulihkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, Engkau nyatakan melimpah dalam kehidupan kami semua, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pertolongan dari Tuhan dalam situasi kesesakan apapun yang kita hadapi dan alami. Percayalah, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.